Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-705 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu, Sang Ramapati sedang berkunjung ke wisma para tamu kerajaan tempat Meisin menginap. Kedatangannya sudah bisa ditebak oleh Meisin. Pasti berkisar tentang sakitnya Gusti Prabu, kemungkinan sembuh dan tidaknya. Sementara Meisin sejak kejadian dituangnya racun pada ramuan obat, mulai bersikap waspada terhadap siapapun yang ada di dekatnya. Dia sadar bahwa musuhnya tak kelihatan, tapi ada. Dan pengalaman itu dijadikannya pegangan. Mungkin Nyai Paricara akan bosan dengan pertanyaan yang dari itu ke itu juga. Tapi pertanyaanku berdasarkan kenyataan bahwa jika Gusti Prabu tidak bisa tertolong lagi, maka akan bergabunglah Majapahit yang besar ini. Saya telah berulang kali jelaskan
bahwa saya tidak berani memberi kepastian tentang kemungkinan sembuh tidaknya Gusti Prabu. Saya hanya berusaha dan mencoba lewat pertolongan pengobatan. Sedang masalah kesembuhan menjadi wewenang yang di atas, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Saya tidak ingin mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi jelasnya Nyai Paricara memang tidak mau dan tidak bisa memberikan keterangan yang pasti tentang kemungkinan sembuh dan tidaknya sakit Gusti Prabu. Iya, saya bukan tidak mau dan tidak bisa, tapi tidak berhak. Yang berhak adalah para dewa. Baiklah, baik, tidak apa-apa. Tapi dengan segala kerendahan hati aku mohon, sudilah Nyai mengusahakan secara lebih sungguh-sungguh agar Gusti Prabu dapat sembuh. Karena hanya beliaulah yang mampu memimpin Majapahit ini. Sampai sekarang kepemimpinan beliau belum ada duanya. Belum ada yang mampu menyamainya. Majapahit masih memerlukan Gusti Prabu Sanggrama Wijaya. Rakyat Majapahit cinta akan kepemimpinan beliau. Begitu juga aku, Nyai. Aku akan sangat kehilangan sekali apabila beliau sampai tidak tertolong. Nyai Paricara. Oh, Nyai, tolonglah saya, tolonglah. Istri saya akan segera melahirkan, Nyai. Tolong, sekarang ini sedang merintih kesakitan. Kamandanu, jangan mengganggu Nyai Paricara. Dia datang ke Majapahit ini adalah atas undangan Gusti Permaisuri. Siapapun dilarang mengganggunya. Siapapun tidak punya hak memanggilnya. Tanpa kecuali kau, Kamandanu. Tapi istri saya benar-benar membutuhkan pertolongan untuk melahirkan bayinya. Dia harus mendapatkan perawatan dari tabib yang mumpuni. Tidak bisa. Apapun alasanmu, tetap tidak bisa dan tidak berhak atas diri Nyai Paricara. Nyai Paricara, tolonglah. Jangan sampai semuanya menjadi kasep. Tolong, Nyai. Selamatkanlah istri saya juga anak saya yang akan dilahirkannya. Kamandanu! Apakah kau bermaksud meremehkan Gusti Permaisuri yang jauh-jauh mengundang Nyai Paricara untuk merawat dan mengobati Gusti Prabu? Kamandanu, cari saja dukun beranak. Malam-malam begini, kemana saya harus mencari dukun itu? Sedang istri saya butuh pertolongan secepatnya. Itu urusanmu, urusan pribadimu. Ingat, Kamandanu, jangan sampai Gusti Permaisuri murka karena tamu undangannya kau ganggu hanya untuk kepentingan pribadimu. Saya tidak bermaksud mengganggunya. Saya hanya sekedar minta tolong. Ini penting. Karena menyangkut masalah nyawa. Nyawa istriku dan juga nyawa anakku. Dua nyawa itu harus diselamatkan. Tolonglah, Nyai. Kau masih saja ngeyel, Kamandanu. Oh, sudahlah, sudah. Tak perlu berdebat tentang hak wewenang maupun kekuasaan. Saya menilai Gusti Prabu Sanggrama Wijaya untuk sementara ini tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya. Terlebih setelah saya berikan pijatan, borehan ke seluruh tubuhnya, dan memberi minum ramuan obat yang saya buat secara khusus. Saya berani jamin, Gusti Prabu untuk sementara ini tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Akan halnya dengan Tuan Kamandanu. Sekarang ini, istrinya sedang menantikan saat-saat melahirkan bayinya. Saat-saat antara hidup dan mati. Jelas ini harus dibantu. Dan memang menjadi kewajiban saya untuk menolong siapa saja yang membutuhkan. Dan ini tidak bisa ditunda-tunda. Harus diberikan pertolongan secepatnya. Baik, berangkatlah. Pergilah. Kalian yang akan bertanggung jawab. Bibi Uni, tahanlah. Sebentar lagi, pasti Paman Kamandanu datang bersama Nyai Paricara. Panji, mengapa pamanmu lama sekali? Bibi tidak tahan lagi. Tahanlah, Bibi. Tahan. Nyi Seblak. Ayo, bantu aku. Iya, Den. Iya. Bantu apa, Den? Bantu memijit. Bantu apa saja. Ayo cepat. Iya, Den.
Yang mana yang dipijit, Den? Yang mana saja? Itu tuh. Kaki sebelah kiri. Iya, Den. Yang sebelah Iya, lagi. Iya. Iya. Terus. Iya, Iya. begitu. Oh. Tenanglah, Bi. Tenanglah, Bi. Tenanglah, Bi. Tenanglah, Bu Uni. Panji, bagaimana dengan bibimu? Uni, Saka Uni. Kakang, aku tidak tahan lagi. Sakit. Aduh, sakit. Tenanglah, biar saya tangani. Mbok, coba rebus air dan semua keluar. Uni, aku tinggal keluar dulu. Jangan takut. Nyai Paricara akan membantumu. Aduh. Panji, ayo kita keluar. Mari, Paman. Tenanglah, jangan takut. Ayo, teruslah. Pasti bisa. Pasti. Jangan ragu-ragu. Terus. Bagus. Teruskanlah, Uni. Teruskan. Iya, begitu. Terus. Nah, ya, bagus. Jangan takut, sedikit lagi. Terus. Kebahagiaan seorang wanita adalah saat-saat dia akan menjadi seorang ibu. Nah, bagus. Terus. Bagus. Terus, Uni. Bagus. Jangan takut. Jangan ragu. Menjadi seorang ibu adalah sama dengan pengorbanan. Ya, terus. Bagus. Ibu sama dengan cinta kasih. Dan cinta kasih itu terletak pada anak yang akan dilahirkannya. Dan lahirlah putra Arya Kamandanu dari rahim seorang ibu, Sakawuni. Tangisnya melengking memecah gelapnya malam. Bulan purnama turut menyaksikan kelahiran putra Arya Kamandanu. Jengkrik sesaat menghentikan celotehnya, seolah memberi hormat pada kedatangan manusia baru ke dunia. Sementara Arya Kamandanu yang sedari tadi menunggui di depan pintu bilik, menarik nafas lega. Panji langsung memeluk pamannya. Paman, Bibi Sakawuni melahirkan bayinya, Paman. Aku ingin segera melihatnya. Aku telah menjadi ayah. Panji, Paman sudah punya anak. Paman punya anak. Anakku. Paman, kapan kita boleh masuk dan melihatnya? Entahlah, Paman juga sudah tidak sabar, Panji. Mengapa Mesin lama betul? Mesin? Siapa dia, Paman? Tidak, bukan siapa-siapa. Mengapa Nyai Paricara lama betul? Sudahlah, Paman. Kita langsung masuk saja. Tidak, Panji. Kita harus menunggu perintah dari Nyai Paricara. Kalau sudah boleh masuk, tentu dia akan menyuruh kita masuk. Aduh, tapi kok lama betul? Ada apa ya? Kau bicara apa, Panji? Kenapa lama begini, Paman? Ada apa sebenarnya? Oh, tidak. Jangan ada apa-apa di dalam sana. Gusti Kamandanu, ini air panasnya. Tadi tabib itu minta saya merebus air. Siapa yang menyuruh?
sebelum Gusti Putri melahirkan, tabib itu menyuruh saya merebus air. Bawalah masuk. Mungkin di dalam membutuhkan air hangat. Lekaslah Nyi Seblak. Hamba Gusti. Seblak, pembantu itu lalu masuk bilik dengan membawa air panas yang diminta oleh Meisin. Perlahan-lahan pembantu itu mendekatinya. Tangis bayi masih melengking dengan nyaringnya. Bayi itu laki-laki. Meisin menimang dan membersihkan bayi itu. Sementara Sakawuni tergolek lemah. Wajah Meisin berkerut. Seperti ada sesuatu yang aneh dan ganjil pada bayi yang baru saja lahir di tangannya. Bayi ini sehat. Tangisnya keras dan gerakannya kuat. Tapi mengapa? Nyai Tabib, ini air panasnya. Oh, Kakang Kamandanu. Bayimu ini. Bayimu, Kakang. Nyai Tabib, ini air panas yang Nyai Tabib minta. Iya. Terima kasih, Mbok. Nyai Paricara, bagaimana keadaannya? Bagaimana, Nyai? Tuan Kamandanu. Harap Tuan tabah. Anakku. Oh, anakku. Mengapa seperti ini? Mengapa kau jadi seperti ini, anakku? Panji terkejut. Seblak terkejut. Kamandanu menangis, meraung melihat kenyataan yang terjadi pada diri putranya yang baru saja hadir di dunia. Bayi itu sehat, tangisnya keras, tapi seluruh tubuhnya penuh dengan noda hitam. Kulitnya totol-totol hitam seperti sisik ular naga. Dewata aku. Inikah anak? Tuan Kamandanu, para dewa selalu memberi yang terbaik pada hambanya. Hendaknya Tuan tabah dengan kenyataan ini. Anakku, apakah dosa ayahmu? Jika kau lahir dengan keadaan seperti ini, tubuhmu dipenuhi noda hitam, kulitmu bersisik seperti naga. Sudahlah, Tuan. Kiranya kita tidak perlu menyesali apa yang telah kita terima. Sang Hyang Widiwasa tidak pernah pilih-pilih pada hambanya. Apa yang diberikannya, itulah yang terbaik buat kita. Tuan, mohon keluar sebentar. Saya akan memotong ari-ari putra Tuan. Setelah itu, saya akan memberi perawatan pada istri Tuan yang pingsan. Arya Kamandanu mengajak Panji Ketawang keluar dari bilik. Hatinya pedih dan bertanya-tanya tentang peristiwa itu. Dia melangkah lunglai menuju ruang pendopo. Di sana dia duduk termenung. Panji Ketawang diam tak berani mengucapkan apa-apa melihat pamannya seperti itu. Malam semakin larut dan perlahan-lahan merangkak ke tepi dini hari. Bulan purnama tenggelam oleh awan hitam. Paman, mengapa adik kulitnya penuh noda hitam dan totol-totol seperti kulit ular naga? Panji, anak itu lahir tanpa dosa. Dia polos, murni dan bersih. Kalau dia lahir seperti yang kau lihat, ini karena pamanlah yang bersalah. Setiap bayi lahir ke dunia tentunya tidak lepas dari perangai orang tuanya. Ini hukum sebab akibat. Hukum yang berlaku selama manusia menjalani kehidupannya. Tapi, saya tak pernah melihat paman berbuat tidak adil atau berbuat sesuatu kejahatan. Di mata saya, paman seorang yang jujur, sederhana, dan penuh cinta kasih. Panji, kau masih terlalu muda.
Tapi suatu saat pun kau akan tahu dan mengerti apa itu kehidupan. Ya, kita memang tidak pernah tahu akan kemana dan di mana. Kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul, sedang jawaban tak pernah akan kita mengerti. Hukum alam dari sebab akibat itulah jawaban yang timbul karena hidup kita yang penuh pertanyaan. Tuan Kamandanu, istri Tuan telah sadar dari pingsannya. Baru saja saya beri ramuan obat penenang saraf. Dia sekarang sedang istirahat tidur. Terima kasih, Nyai. Bersyukurlah saya karena Nyai mau menolong istri dan bayi saya. Tuan tidak perlu risau dengan keadaan bayi itu. Setiap bayi tidak ada bedanya yang satu dengan yang lain. Bayi Tuan sehat dan kuat. Jangan merisaukan yang tidak-tidak. Ingatlah Tuan Kamandanu, semua bayi sama, yaitu titipan dari Yang Maha Kuasa. Jika kita dititipi, tentu kita akan merawatnya sebaik mungkin. Kita tidak akan mengabaikan kepercayaan Yang Maha Kuasa dengan titipannya itu. Saya tahu Tuan terpukul oleh kenyataan ini. Tapi hendaknya itu diterima dengan lapang dada. Yang perlu diingat sekali lagi, bayi itu adalah titipan Yang Maha Kuasa. Bayi itu adalah miliknya. Manusia hanya diberi wewenang merawatnya, mengasuhnya, hingga dia kelak dewasa dan menjadi orang yang berguna. Terima kasih, Nyai. Saya sadari semua itu. Berhati-hatilah menjaga bayi itu, juga ibunya. Dia perlu istirahat yang cukup. Baik, Nyai. Tentang ibunya, jangan ditinggal-tinggal dulu. Terima kasih, Nyai. Saya akan menjaganya betul-betul. Baiklah, saya mohon pamit. Kalau ada sesuatu yang mendesak, cepat panggil saya kembali. Terima kasih. Meisin melangkah keluar diiringi Kamandanu sampai di beranda depan. Setelah itu Meisin naik kereta kuda yang sudah menunggunya. Wali Kadep mengucapkan salam hormat pada Arya Kamandanu, lalu menghela kudanya menembus kegelapan malam. Buni, kau sudah terbangun rupanya. Mana Nyai Paricara, Kakang? Baru saja pamit pulang. Badanku lemas sekali, Kakang. Nyai Paricara bilang kau harus banyak istirahat dulu. Buni, kau sekarang boleh bangga dan lega. Bukankah sekarang kau sudah menjadi ibu? Iya, aku bangga dan lega karena dapat memberimu anak, Kakang. Kakang, air susuku banyak sekali. Tolong geser anak kita kemari. Aku ingin menyusuinya, Kakang. Buni. Kenapa, Kakang? Bukankah bayi kita perlu diberi susu awal? Lekaslah, bawa bayi itu ke dekatku, Kakang. Ini, Buni. Ini, kudekatkan pada tubuh. Anakku, minumlah air susu ibu ya. Kakang, Kakang! Sakawuni kaget begitu hendak menyusui bayinya dan melihat keadaannya. Kamandanu semakin bingung. Sakawuni menangis sejadi-jadinya. Dia tak mengerti dan nyaris tidak mempercayai apa yang dilihatnya.
Sepeninggal Meisin, setelah sebelumnya memberi banyak wejangan dan nasihat agar menjaga bayi beserta ibunya dengan baik, Kamandanu lalu melangkah kembali ke bilik di mana Sakawuni berikut bayinya berada. Tabib Meisin benar bahwa dia cuma dititipi oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, wajiblah dia menjaga dan merawat bayi itu sampai tumbuh menjadi orang yang berguna. Buni? Oh, kau sudah terbangun, Buni. Kakang, mana Nyai Paricara? Baru saja dia pamit pulang. Aku tadi mengantarnya sampai di ruang pendopo. Bagaimana keadaanmu? Tubuhku masih terasa lemas, Kakang. Nyai Paricara pesan, kau harus banyak istirahat. Tidak boleh banyak bergerak dulu. Oh, Buni, kau sekarang boleh lega dan merasa bangga. Bukankah sekarang kau sudah menjadi ibu? Iya, aku lega, Kakang. Lega dan bangga. Karena sebagai wanita, aku bisa melahirkan dan memberimu anak. Aku bahagia, Kakang, bisa punya anak darimu. Aku juga bahagia, Buni. Rumah tangga kita dikaruniai anak. Rumah ini tidak akan sepi lagi. Setiap pagi, siang maupun malam, tentu anak kita akan memperdengarkan tangisnya, tawanya. Kakang, ternyata aku bisa punya anak. Kukira dulu aku adalah seorang pendekar yang tak mungkin akan tinggal diam. Kukira dulu aku tak akan hidup berumah tangga. Rupanya Sakawuni tetap seorang wanita sesuai kodratnya. Kakang, anak kita laki-laki? Iya, laki-laki. Aku ingin menyusuinya. Air susuku banyak sekali. Geserlah kemari, di dekatku. Aku ingin memberinya susu awal. Buni. Kenapa, Kakang? Anak kita sehat, kan? Iya, sehat. Lekas, geser dia ke dekatku. Aku ingin memberi susu awal. Ini Buni. Aku geser, ku dekatkan pada badanmu. Anakku, minum ya. Minumlah air susu ibu. Kakang, Kakang. Mengapa begini? Mengapa begini jadinya anak kita? Buni. Buni. Para dewa, mengapa kau turunkan musibah ini pada kami? Mengapa? Kakang, mengapa anak kita begini wujudnya? Apa dosa kita, Kakang? Apa yang telah kita perbuat sampai anak kita bisa seperti ini? Siapa apakah menduga kalau anak kita bisa seperti ini? Anakku, mengapa begini nasibmu, nak? Kakang, aku tidak tahan melihatnya. Aku tidak sampai hati melihatnya. Ini tentu kehendak para dewa, Buni. Kalau para dewa berkehendak seperti ini, tentu ada maksud-maksudnya, ada rencananya. Kita pasrah padanya. Kita terima apa adanya. Yang penting bayi ini sehat, Buni. Tapi tubuhnya itu, Kakang. Tubuhnya kenapa penuh noda hitam? Tato hitam. Kulitnya seperti sisik-sisik ular naga. Kakang, mengapa begini?
Sakawuni menangis terseduh. Hatinya sedih dan pilu menyaksikan keadaan wujud putranya. Dia merasa gagal memberikan anak yang baik, bagus rupa dan menyenangkan. Betapapun hati seorang ibu akan menangis dan merintih bila melihat bayi yang sudah ditunggunya sekian lama ternyata lahir dalam keadaan di luar dugaan. Sudahlah Wuni. Akhirnya, tak ada pilihan lain. Sakawuni pasrah dan mau menerima kenyataan yang menimpa diri bayinya. Dia membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia menimang-nimang putranya dengan kelembutan seorang ibu. Sebab bagaimanapun juga, itu adalah bayinya, anak yang lahir karena cinta kasih. Cup sayang. Cup ya. Ini susu ibu ya. Mimi anak manis. Cup. Kakang, apakah kau menyesali peristiwa ini? Tak ada yang perlu disesali, Wuni. Semua telah berjalan sebagaimana adanya. Aku senang kalau kau bisa menerima kenyataan ini. Aku pesan, sayangilah dia, sekalipun wujudnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena biar bagaimanapun, bocah ini adalah anak kita, Kakang. Bocah yang dilahirkan lewat pertarungan antara hidup dan mati. Aku akan menyayanginya, Wuni. Sebagaimana aku mencintai dirimu. Tapi bukan cuma aku yang menyayangi bocah ini, melainkan kita berdua. Kita akan menyayangi sebagai buah cinta dan kasih sayang kita selama ini. Seperti yang pernah kita bicarakan, bahwa anak ini akan kita didik dengan pembinaan tentang moral. Iya. Supaya kelak dia menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Menjadi orang yang tahu sopan santun, mengerti tentang kebaikan dan keburukan, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, serta berani melawan kebatilan, keangkara murkaan, dan kesewenang-wenangan. Kakang akan mencetaknya sebagai seorang pahlawan? Ya, paling tidak pahlawan bagi dirinya sendiri. Karena tidak mudah untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Dia harus menang dalam memerangi nafsunya, memerangi keinginan-keinginan buruknya, memerangi godaan-godaan iblis. Seseorang bisa menang dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya di medan laga. Tapi belum tentu dia bisa menang melawan dirinya sendiri pada saat godaan datang, nafsu serakahnya menyerang, keinginan buruknya menerjang. Oh, Kakang. Jadi anak kita nanti akan benar-benar menyerupai ayahnya. Jujur, sederhana, cinta kebenaran, dan gagah perkasa. Oh, Kakang, aku bangga punya suami sepertimu. Kakang, mau kan kau memenuhi permintaanku? Permintaan apa, Wuni? Aku mau Kakang menciumku. Cium? Iya, ciumlah aku. Kurang hangat, Kakang. Lagi Oh, Kakang, aku bahagia sekali. Peluk aku, Kakang. Peluk aku, dan jangan lepaskan. Wuni. Lebih erat lagi, Kakang. Ciumlah dengan hangat. Peluklah erat-erat. Oh, Kakang. Wuni, tiba-tiba hatiku menjadi tergetar. Ada apa dengan dirimu, Wuni? Mengapa kau aneh seperti ini? Wuni, aku jadi tak mengerti mengapa kau aneh seperti ini.
Gusti Ramapati. Ada apa, Rawedeng? Apakah Gusti Prabu kambuh penyakitnya? Apakah Nyai Paricara tidak berhasil mengobatinya? Bukan Gusti. Bukan itu yang hendak hamba sampaikan. Tapi berita yang tak kalah menariknya untuk Gusti ketahui. Apakah Gusti Prabu sehat dan segar bugar kembali? Bukan Gusti. Tapi berita mengenai Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Ada apa dengan si Kamandanu itu? Istrinya melahirkan, Gusti. Oh, melahirkan. Lalu? Tapi Nyai Paricara yang menolongnya. Lantas? Bayinya aneh. Bayi yang dilahirkan itu kulitnya totol-totol, Gusti. Seluruh tubuhnya banyak noda hitamnya. Bayi itu bersisik, Gusti. Seperti sisik ular naga. Aku bilang apa? Aku bilang apa? Kamandanu itu orangnya busuk. Busuk dan jahat. Sekarang biar dia rasakan. Kalau dia itu tidak jahat, mana mungkin bayinya seperti anak setan begitu. Benar, Gusti. Benar. Betul kata Gusti. Dia memang terkenal sakti mandraguna. Pendekar besar yang pilih tanding. Tapi hatinya busuk. Orangnya jahat. Kalau dia orang benar dan jujur, mustahil anaknya bisa penuh dengan totol-totol hitam begitu. Mungkin dia punya ilmu siluman, Gusti. Ya. Atau mungkin dia memang keturunan ular siluman. Maka bayi yang dilahirkan tak jauh bedanya dengan ular siluman itu, Gusti. Ya, betul itu, betul. Si Kamandanu pastilah keturunan dari ular siluman. Selain jahat dan busuk, dia juga sakti. Itu bukti kalau dia datang dari bangsa siluman. Pantas, tidak seorang pun bisa mengalahkan dia, Gusti. Jangan khawatir. Kita tidak usah takut. Biarpun saktinya melebihi para dewa, kalau dasarnya memang orang jahat, pasti dia tidak akan selamat. Di dunia ini tidak ada tempat buat orang-orang jahat dan busuk seperti dia. Jadi bersabarlah, Rawedeng. Kelak kita bakal menang. Musuh kita tinggal si Kamandanu siluman itu. Sedang Patinambi itu tidak ada apa-apanya, sipil. Gusti, jadi kelak Majapahit akan jatuh ke tangan kita, Gusti, ya? Oh, pasti Rawedeng. Cepat atau lambat, itu tinggal masalah waktu. Gusti, dan Gusti akan menggantikan kedudukan Sang Prabu Sanggramamwijaya. Oh, tidak perlu itu. Karena masih ada putra mahkota Pangeran Jaya Negara. Gusti, pangeran itu masih terlalu muda dan belia, Gusti. Bukankah lebih baik kalau Gusti Ramapati yang... Kita tidak perlu seperti itu. Apa gunanya menjadi raja kalau tidak memiliki pengaruh? Nah, yang penting buat kita adalah pengaruhnya. Biar saja Pangeran Jaya Negara menjadi Raja Majapahit, tetapi pengaruh tetap berada pada kita. Jadi, Gusti Ramapati akan terus mempengaruhi putra mahkota, sehingga langsung maupun tidak Majapahit ini ada di bawah pengaruh Gusti Ramapati, begitu? Iya, betul, Rawedeng. Betul sekali itu. Majapahit akan selalu berada di bawah pengaruhku, meski siapapun yang akan menjadi raja. Gusti Ramapati, hamba akan selalu berada di belakang Gusti Ramapati. Bagus, Rawedeng.
Kau tidak apa-apa, bukan? Kakang, Kakang dari mana? Aku ke istana sebentar untuk melihat keadaan Gusti Prabu. Beliau masih tertolong oleh ramuan obat dari Nyai Paricara. Setelah itu aku buru-buru pulang karena khawatir terjadi apa-apa atas dirimu. Jangan pergi-pergi terlalu lama, Kakang. Tidak, Wuni. Aku selalu membagi waktuku dengan secermat mungkin. Bukankah sekarang ini aku sudah menjadi ayah? Selain itu aku tidak bisa meninggalkanmu lama-lama. Iya, badanku masih lemah, Kakang. Sebab itu jangan banyak bergerak dulu, ya? Bagaimana? Apakah ramuan obat dari Nyai Paricara telah kau minum? Sudah, Kakang. Aku baru saja minumnya di Tolong Panji. Bagus. Wuni? Wuni? Ada apa, Kakang? Kau mengalirkan darah lagi. Darahmu mengalir lagi, Wuni. Sudahlah. Biarkan saja. Biar saja? Mana mungkin bisa begitu? Lihat di betis kakimu ini. Darah itu mengalir lewat betismu, Wuni. Bagaimana ini? Bagaimana? Kakang, aku ingin kau menjawab pertanyaanku. Jawabannya mesti jujur dan terus terang. Katakanlah apa yang mesti ku jawab dengan jujur dan terus terang. Ayo. Seandainya, kalau saja nanti, aku tidak ada lagi. Wuni, kau... Jangan potong dulu kata-kataku, Kakang. Baiklah, baik. Kalau saja nanti aku pergi mendahuluimu, Kakang. Seandainya kelak aku sudah tidak lagi bersamamu di tempat ini. Apakah kau akan kembali pada kakak Mesin? Kau akan kembali dan kawin dengan kakak Mesin? Tidak akan itu kulakukan. Atau mungkin Kakang akan mencari gadis lain yang lebih muda, cantik dan menggairahkan. Sekali-sekali aku tidak akan melakukannya. Memikirkannya pun aku tidak pernah, Wuni. Benarkah apa yang kau katakan itu? Tidak ada kebohongan sedikit pun. Benar. Jujur, sejujur-jujurnya. Dengan sejujurnya ku katakan ini, Wuni. Kau sudah terus terang padaku. Paling tidak berterus terang pada hati kecilmu sendiri, Kakang. Wuni, mengapa kau masih sangsi saja atas apa yang pernah kukatakan padamu? Tenanglah, Kakang. Mengapa kau menjawab dengan agak keras begitu? Soalnya kau... Aku tidak sangsi, Kakang. Aku hanya ingin kau menjawab dengan jujur, terus terang, dan apa adanya. Wuni, mengapa selalu saja kau lontarkan pertanyaan itu? Mengapa, Kakang? Baiklah, Wuni. Aku akan terus terang dan jujur bicara padamu. Bukankah itu yang aku kehendaki? Tahukah kau, dalam hidupku ini, aku hanya mengawini 2 wanita. Pertama, memang Mesin. Kedua adalah kau. Hanya itu. Tidak ada lagi, Wuni. Hanya kaulah istriku. Tidak akan ada wanita ketiga yang akan kukawini. Benarkah itu, Kakang? Tidak akan ada lagi wanita lain yang akan kau kawini? Yang kelak akan kau jadikan istri? Hanya 2 wanita dalam hidupku. Tidak akan ada lagi. Kalau nanti aku pergi, kalau nanti aku mati, kau akan hidup sendiri. Wuni. Wuni, mengapa kau selalu saja bicara seperti itu? Mengapa? Aku hanya ingin tahu, Kakang. Juga seandainya benar aku tidak bisa bertahan lama lagi, maka aku akan merasa lega dan plong meninggalkan dunia ini. Wuni. Rawatlah anak kita sebaik-baiknya, Kakang. Seperti apa yang pernah kau rencanakan terhadapnya. Ya, aku akan merawatnya. Akan kupertaruhkan hidup ini hanya untuknya.
untuk anak kita. Aku tak akan mencintai dan kawin dengan wanita lain lagi. Aku akan mencurahkan seluruh perhatian dan hidupku hanya untuk anak kita. Terima kasih, Kakang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hati Kamandanu tergetar. Dia merasa seolah-olah istrinya belakangan ini selalu menampakkan gejala-gejala aneh dan lain. Kadang begitu manjanya, tapi sebentar kemudian murung, lalu menanyakan kepastian cintanya. Sementara itu darah terus merembes keluar dan mengalir lewat betisnya. Kamandanu menjadi bingung dan tak menentu. Nah, bagaimanakah dengan sang Ramapati yang diberi laporan oleh Rawedeng? Dan bagaimanakah nasib Sakawuni berikut bayinya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.